Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rangga Fernanda dengan NIM 14012300120 dari jurusan Ilmu Komputer kelas 6A Sen. Sini saya ingin mempresentasikan hasil materi yang saya ringkas yang berjudul Integritas dan Dinamika Etika dalam Ekosistem Kolaborasi Digital. Kajiannya itu analisis terhadap praktik pengembangan perangkat lunak terbuka, plagiarisme, dan konflik kepentingan. Masuk ke latar belakang. Latar belakang ini pertama ada platform version control system seperti Git dan layanan GitHub atau GitLab sebagai infrastruktur fundamental. Yang kedua ada transformasi digital, mengubah paradigma pengembangan perangkat lunak menjadi kolaboratif dan terbuka. Yang ketiga itu ada adopsi open source software meningkat signifikan di pendidikan dan industri Indonesia. Yang keempat ada muncul masalah etis plagiarisme kode, lalu pelanggaran lisensi, pemalsuan identitas, dan konflik kepentingan. Yang kelima ada dampak degradasi kualitas pendidikan, risiko hukum, sosial, dan keamanan cyber. Lanjut ke rumusan masalahnya. Di sini ada rumusan masalahnya, yaitu pertama ada permasalahannya itu prinsip etika profesi dan regulasi hukum di Indonesia terkait kolaborasi digital. Yang kedua ada bentuk pelanggaran etika dalam pengembangan perangkat lunak kolaboratif. Yang ketiga ada dampak hukum, sosial, dan akademik pelanggaran tersebut. Lanjut langsung ke tujuan penelitiannya. Di sini saya ada 3 penelitian yang saya tujui. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran etika di penggunaan repositori kode. Yang kedua itu ada evaluasi dampak pelanggaran berdasarkan teori utilitarianisme dan deontologi. Yang ketiga itu menyusun rekomendasi kebijakan dan standar operasional prosedur etis. Lanjut ke konsep dasar etika profesi TIK. Yang pertama itu etika sebagai pedoman moral mutlak dalam tingkah laku, itu di dalamnya menjalankan profesi di bidang teknologi TIK yang berfungsi sebagai standar moral wajib yang tidak bisa ditawar. Etika ini menjadi landasan utama yang mengarahkan setiap tindakan, keputusan, dan perilaku pekerja profesional agar selalu berintegritas. Yang kedua, itu ada kode etik Aptikom dan IPKIN menegaskan prinsip yang dimana integritasnya itu bertanggung jawab kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Objektivitasnya dalam pengembangan dan evaluasi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Yang ketiga itu ada diinterogasikan dalam kurikulum outcome based education atau OBE singkatnya, yang dimana nilai-nilai etika profesi TIK ini ditanamkan sejak masa pendidikan dengan mengintegritaskannya ke dalam kurikulum berbasis hasil atau pembelajaran OB. Sistem pendidikan memastikan bahwa mahasiswa atau calon profesional tidak hanya sekedar paham teori, tetapi memiliki kompetensi nyata untuk menerapkan etika tersebut gitu. Lanjut ke hukum positif dan lisensi perangkat lunak. Itu ada UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yang dimana perangkat lunak open source dilindungi hukum sebagai program komputer, hak ekonomi eksklusif pemegang cipta termasuk hak memodifikasi dan mendistribusi lisensi permisif. Kebebasan maksimal dengan kewajiban atribusi lisensi copyleft atau GPL. Itu kewajiban membuka kode sumber turunan secara terbuka, kurangnya pemahaman pelanggaran lisensi di kalangan
pengembangan pemula dan industri. Lalu ada UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, yang dimana regulasi autentikasi identitas digital dan larangan memanipulasi data elektronik, perlindungan data pribadi termasuk alamat email dan profil kontributor, ekstraksi data tanpa izin merupakan pelanggaran undang-undang. Lanjut ke slide selanjutnya, arsitektur dan teknologi kolaborasi atau sistem kontrol versi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu ada Git sebagai sistem kontrol versi terdistribusi berbasis Directed Acyclic Graph atau DAG. Git ini memungkinkan setiap pengembang untuk memiliki salinan utuh terdistribusi dari seluruh riwayat perubahan kode. Struktur Directed Acyclic Graph atau DAG ini digunakan oleh Git untuk memetakan riwayat commit atau perubahan secara efisien, yang memungkinkan fitur percabangan branch dan penggabungan merging itu berjalan dengan cepat tanpa adanya alur yang berulang. Lalu yang kedua ada penggunaan standar dalam pendidikan dan industri DevOps. Itu sistem kontrol versi seperti Git yang diakui sebagai standar wajib. Di ranah pendidikan, teknologi ini digunakan untuk melatih siswa berkolaborasi dalam proyek, yang khususnya di DevOps. Git ini merupakan fondasi dasar untuk proses integrasi dan pengiriman kode yang berkelanjutan dan otomatis. Yang ketiga itu ada terminologi utama, yang dimana fork pencabangan repositori untuk eksperimen aman commit, itu rekaman modifikasi dengan metadata lengkap. Terus ada for request, yang dimana mekanismenya penggabungan dan per-review. Lalu yang keempat ada kerentanan autentikasi identitas dan validitas karya yang sulit diverifikasi. Nah, di dalam sistem desentralisasi ini, nama dan email pengirim commit bisa saja dimanipulasi dengan mudah. Hal ini menimbulkan risiko di mana seorang dapat memalsukan identitas kontributor lain, sehingga menyulitkan proses verifikasi keahlian karya kecuali menggunakan perlindungan tambahan seperti tanda tangan atau misalnya GPG case. Ya. Lanjut ke slide selanjutnya, itu ada kajian etika teoritis. Ada 4 juga. Yang pertama itu ada tingkat abstraksi digital menurunkan persepsi pelanggaran moral. Kenapa? Karena aset digital seperti kode atau data bersifat tidak berwujud atau abstrak. Orang seringkali tidak menganggap tindakan menyalin atau mengambilnya sebagai pencurian yang nyata. Lalu yang kedua ada teori normatif yang digunakan. Itu ada yang digunakan deontologi moralitas berdasarkan kewajiban dan aturan mutlak. Lalu yang kedua ada utilitarianisme, yaitu moralitas berdasarkan dampak kesejahteraan mayoritas. Yang ketiga ada perbandingan plagiarisme kode dengan plagiarisme teks yang salah kaprah. Menilai plagiarisme kode pemrograman dengan standar yang sama persis seperti teks adalah hal yang keliru. Dalam dunia pemrograman, menggunakan ulang potongan kode umum merupakan hal yang wajar dan direkomendasikan untuk efisiensi yang batasannya berbeda dengan menjiplak teks tulisan. Terus yang keempat ada instrumen pendeteksi plagiarisme seperti MOSS, dan Codebird. Nah, tools ini otomatis untuk mendeteksi kesamaan atau indikasi kecurangan pada kode pemrograman. MOSS ini bisa dibilang
measure of software similarity. Sebanyak digunakan di ranah akademik untuk memeriksa tugas mahasiswa. Sedangkan CodeBird adalah model kecerdasan buatan AI yang lebih canggih karena mampu memahami struktur. Lanjut ke analisis kasus pelanggaran etika. Ada 4 juga. Yang pertama itu plaglarisme, lisensi, dan kegagalan atribusi. Disebutkan ada 4. Saya sebutkan yang pertama itu ada budaya copy paste kode tanpa atribusi yang melanggar lisensi dan hak cipta. Yang kedua ada deontologi, pelanggaran hak moral dan integritas intelektual. Yang ketiga ada utilitarianisme, yaitu merusak ekosistem inovasi dan keamanan perangkat lunak. Yang keempat itu ada dampaknya. Dampaknya itu kerugian pengembang asli, resiko integrasi perusahaan, bahaya bagi pengguna. Lalu yang kedua ada plaglarisme struktural dalam akademik. Disebutkan ada 4. Yang pertama ada fork atau cloning kode sumber mahasiswa sebelumnya tanpa originalitas. Yang kedua, pemanfaatan AI generatif atau GitHub Copilot tanpa kejujuran akademik. Yang ketiga, pelanggaran prinsip moral pendidikan dan integritas ilmiah. Yang keempat ada risiko lulusan dengan kemampuan palsu yang merusak industri dan masyarakat. Lanjut, yang ketiga itu ada pemalsuan identitas Git dan kontributor fiktif. Sebutkan ada 4. Yang pertama itu Git mengizinkan konfigurasi identitas tanpa verifikasi ketat. Yang kedua, manipulasi riwayat digital oleh mahasiswa untuk meningkatkan kredensial penyusupan malware sesuai impersonalisasi di industrinya. Lalu ada pelanggaran prinsip kejujuran dan transparansi menurut deontologi. Lalu yang keempat itu ada melanggar UU ITE dan UU PDP yang mengancam keamanan cyber, dampak validasi akademik dan keamanan audit akan terganggu. Lalu yang keempat itu ada konflik kepentingan di pengelola proyek terbuka. Disebutkan ada 3. Yang pertama itu pendanaan korporat mengerus independensi dan objektivitas maintainer. Yang kedua, penyalahgunaan posisi untuk kepentingan komersial pribadi. Yang ketiga, merusak keadilan akses dan misi komunitas open source. Lanjut ke korelasi dengan kode etik Apticom atau IPKIN. Yang dimana ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama itu pelanggaran besar terhadap prinsip integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Yang dijelaskan dalam lingkup asosiasi profesi TK seperti Apticom dan IPKIN. Tindakan seperti plagiarisme kode, pemalsuan riwayat komit, atau kolusi dikategorikan sebagai pelanggaran etik. Terus yang kedua ada praktik plaglarisme, pemalsuan identitas, kolusi akademik, dan intervensi korporat. Yang dimana deontologi moralitas berdasarkan kewajiban dan aturan mutlak, dan utilitarianismenya moralitasnya itu berdasarkan dampak kesejahteraan yang mayoritas. Lalu yang ketiga itu rekomendasi remediasi, yaitu mematuhi lisensi dengan atribut lengkap, implementasi commit signing dengan kriptografi, transparansi, dan pemisahan kepentingan pengelola proyek. Lanjut ke rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi. Disebutkan ada 2. Yang pertama untuk organisasi atau industri, dan yang kedua untuk pengurusan tinggi. Saya sebutkan di sini untuk organisasi atau industri disebutkan ada 3. Yang pertama itu penerapan tanda tangan kriptografi
Office pada repositori seperti GPG, SSH, Signature gitu. Yang kedua, pendirian Open Source Program Office atau OSPO untuk monitoring kepatuhan lisensi. Lalu yang ketiga ada kebijakan transparansi dan firewall konflik kepentingan pengelola proyek open source. Ya. Nah, kalau untuk perguruan tinggi itu sama ada 3. Yang pertama, reformasi kurikulum memasukkan jurisprudensi teknologi dan lisensi software. Kedua, penilaian berbasis jejak history commit, process oriented evaluation. Ketiga, penggunaan instrumen otomatis mendeteksi plagiarisme dan kemiripan kode. Nah, langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya itu yang pertama ada kerentanan arsitektur Git memfasilitasi pemalsuan identitas dan kejahatan cyber. Lalu kesimpulan yang kedua itu ada konflik kepentingan industri merusak nilai objektivitas dan kemasalahan komunitas open source. Yang ketiga ada pelanggaran UU hak cipta nyata dan mengoyak kode etik profesi TK nasional. Lalu keempat itu ada pelanggaran etika berdampak serius pada hukum, pendidikan, dan kepercayaan masyarakat. Lalu yang kelima ada paradoks akses mudah dan risiko eksploitasi serta disintegrasi integritas akademik dan profesional. Masuk ke saran penelitian lanjutannya itu sarannya ada 3. Yang pertama itu analisis hukum etika terkait AI generatif dalam pembuatan kode sumber terbuka. Yang kedua rancangan pembangunan prototipe kriptografi anti pemalsuan untuk integritas akademik. Terus yang ketiga ada audit dan revisi kebijakan lisensi hak cipta nasional agar selaras dengan OSS dan praktik modern. Cukup sampai di sini saja materi yang saya jelaskan. Maaf jika tidak masuk ataupun kurang materi yang saya berikan. Saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.